Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai Sobat KSWI, kembali lagi kita kepada acara Pekan Rutin KSWI. Pada kesempatan kali ini, saya yang akan menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anggun Maulina, bisa dipanggil Anggun. Nah, gak sabar gimana pembahasannya? Stay tune ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jokes. Nah, judul yang kita angkat adalah kebebasan berekspresi, ngedark jokes agama. Nah, kira-kira gimana sih pembahasannya? Penasaran? Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang sudah tahu belum apa sih itu jokes? Atau udah sering dengar? Atau baru dengar ini? Nah, jokes sendiri itu pengertiannya adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah lelucon. Jadi jokes itu kayak sebuah bercandaan gitu. Nah, jokes sendiri itu ada dibagi lagi menjadi dark jokes. Nah, dark jokes sendiri itu merupakan kayak humor atau guyonan dari hal tabu, nyeleneh, dan kebanyakan itu lahir dari hal-hal negatif yang ada di sebuah masyarakat. Nah, di dalamnya itu biasanya mengandung unsur sarkas atau satirnya. Jadi dark jokes itu kayak lelucon yang gak baik gitu gengs. Dan belakang-belakang ini tuh banyak juga dark jokes. Nah, parahnya lagi dark jokesnya itu yang mengandung tentang agama. Nah, kira-kira gimana ya? Kalau zaman-zaman sekarang, zaman-zaman generasi Z itu kan pasti banyak banget ya lelucon-lelucon yang dikeluarkan. Katanya sih buat penghilang penat, tapi kok jokesnya itu kayak yang mengarah-ngarah ke hal-hal yang berbau seperti agama. Misalnya kayak dark jokesnya itu perkara agama. Nah, misal kayak ayat-ayat Allah itu dijadikan sebagai candaan dengan hashtag canda agama. Nah, itu kan seharusnya nggak boleh ya. Nah, juga jokes agama itu juga sudah menjadi hal yang biasa nih. Kayak contohnya ada sebuah dark jokes dari seleb Twitter ya. Yaitu tuh kayak nge-tweet tentang candaan dengan dia tuh berkomentar bahwa daging babi dicampur dengan kurma. Nah, dengan bertujuan biar kurmanya itu tuh jadi halal gitu loh. Nah, sebenarnya itu kan adalah gak bisa gitu loh, namanya babi yaitu udah haram dari zatnya. Jadi mau dicampur apapun juga udah gak bisa. Jadi itu kayak ngarah ke yang menghina agama. Nah, itu adalah salah satu contoh dark jokes yang menyangkut pautkan agama. Nah, teman-teman, ada contoh lagi nih tentang dark jokes yang menyangkut pautkan tentang agama. Nah, saya pernah menemukan yang sedang ramai di TikTok. Jadi tuh ada seleb TikTok yang dark jokes tentang agama. Jadi tuh dia tuh bilang kayak gini. Dia tuh tanya kan, apa sih prank terparah di bumi? Lalu dia menjawabnya, suruh sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Nah, bisa kita telaah juga kan, ini tuh jokes diambil dari kisah Nabi Ibrahim ya, yang beliau mendapat penglihatan dari mimpinya yang berasal dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, sebagai tanda taat kepada Allah, Nabi Ibrahim pun akhirnya menyembelih Ismail. Namun Allah itu gantikan Ismail dengan domba. Nah, dari dark jokes agama itu tuh seharusnya tuh kayak kita tuh sedih gitu ya, bagaimana bisa sih agama dijadikan sebagai bahan candaan yang seperti kayak menghina gitu loh. Kesannya tuh kayak menghina agama karena dark jokes agama sendiri itu kan pasti berkaitan dengan hal-hal yang negatif dan berkonotasi gak baik gitu loh. Nah, gengs, jadi kenapa sih fenomena ini tuh bisa banget terjadi? Bisa dong, karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama bisa jadi karena orang tersebut itu gagal paham agama. Jadi dia tuh nggak tahu tentang agama, nggak tahu hukum-hukumnya bagaimana, nggak tahu aturan-aturan yang diturunkan Allah itu bagaimana, mana yang benar, mana yang salah, dia tuh nggak tahu. Jadi dia tuh nggak tahu atau minim banget ilmu agamanya. Yang bisa jadi juga karena kebebasan berperilaku, berbicara, berekspresi. Jadi karena asas kebebasan inilah yang membuat seseorang itu bebas ngelakuin apa aja, termasuk dark jokes agama tadi. Nah, mereka berpikiran bahwa ya kan cuma candaan, bebas dong. Nah, tadi adalah pemikiran yang salah banget dan itu harus diwaspadai dan harus hati-hati banget karena
itu adalah sebuah kesalahan dan itu adalah bentuk penyimpangan karena menjadikan agama sebagai sebuah bercandaan itu sebenarnya nggak boleh, gengs. Nah, gimana sih hukumnya dark jokes sendiri itu? Nah, hukum dark jokes agama sendiri itu ternyata tidak boleh karena menjadikan agama sebagai bahan candaan kalau candaannya tersebut berisi dusta ataupun bohong dalam rangkai membuat manusia itu tertawa. Jadi dalam dark jokes agama itu tadi kan pasti banyak banget kayak sindir-sindiran, terus bisa juga menghina agama tersebut, bahkan sampai berbohong dan berbuat dusta demi seseorang itu tertawa. Nah, itu hukumnya adalah tidak boleh, hukumnya haram ya gengs. Ini nggak boleh ngedark jokes tentang agama. Hal ini pun sudah Allah katakan dalam firman-Nya pada Quran surat At-Taubah ayat 65-66 yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jadi naudzubillah banget, sudah Allah tegur juga dalam Al-Quran pada surat At-Taubah, berarti itu tuh nggak boleh gitu loh. Sama juga seperti yang Rasulullah SAW pernah bersabda, celakalah bagi mereka yang berbicara lalu berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa, celakalah dia. Jadi sudah jelas ya bahwa Allah itu melarang kita untuk menggunakan agama sebagai bahan candaan. Karena itu tadi bisa dikatakan bahwa dia kafir sesudah beriman. Jadi naudzubillah banget, masa kita mau sih dibilang kafir? Masa sih kita mau dicap kafir sama Allah karena kita cuma ngedark jokes tentang agama? Naudzubillah banget ya. Jadi dark jokes agama ini tuh nggak boleh ya gengs. Dan itu nggak boleh buat kita lakuin hanya karena biar membuat orang lain tertawa atau melepas penat atau dengan yang lainnya. Nah guys, jadi agama itu adalah sesuatu yang mulia dan tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan candaan. Kayak orang yang ngedark jokes agama itu kayak menunjukkan bahwa dirinya itu rendah kecintaannya kepada Allah, kepada Rasul, dan agamanya. Lalu kalau misalnya bercanda doang boleh nggak sih kayak jokes gitu biar kita tuh kayak melepas penat? Sebenarnya boleh sih, cuma bercanda itu ada adabnya. Misalnya tidak berlebihan di dalam bercandaan. Yang kedua itu bukan sebuah cacian atau cemoohan ya. Nah yang ketiga itu tidak menjadikan canda sebagai kebiasaan. Yang keempat, isi candaannya itu bukan dusta, jadi itu tidak ada kebohongan di candaan tersebut. Nah, yang kelima sendiri adalah tidak menjadikan aspek agama sebagai materi candaan. Jadi bercanda itu boleh, tapi ada adabnya, dan kita tidak boleh menjadikan agama itu sebagai bahan candaan kita ya, karena itu hukumnya tidak boleh kalau menjadikan agama sebagai bahan candaan. Apalagi candaan itu adalah candaan yang mengarah ke hal-hal negatif, menyinggung atau merendahkan atau menghina, itu nggak boleh banget. Jadi guys, candaan itu boleh ya. Kayak pada zamannya Rasul dan sahabat itu, ternyata Rasulullah itu pernah bercanda dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kisahnya dari Sirah Nabawi ya. Jadi dikisahkan bahwa setiap kali makan biji kurma, Nabi dan Ali itu selalu menyisihkan biji kurma itu di tempatnya masing-masing. Nah, saat itu Ali itu menyadari bahwa dia itu ternyata makan kurma itu banyak banget. Nah, muncul nih rasa iseng Ali kepada Nabi. Lalu si Ali ini kan mengumpulkan biji kurmanya dan dia iseng meletakkannya di tempat biji kurma Rasulullah. Nah, lalu lantas Ali itu berkata, "Ya Nabi, engkau memakan kurma lebih banyak daripada aku. Lihatlah biji-biji kurma menumpuk di tempatmu." Nah, Nabi pun tertawa dan sambil bercanda dia menjawab, "Nah Ali, kamulah yang memakan lebih banyak kurma karena aku memakan kurma dan masih menyisakan bijinya, sedangkan kamu memakan kurma sekaligus dengan bijinya." Jadi candaan yang dilakukan Ali dan Nabi itu merupakan
suatu pendekatan hubungan ya Rasulullah dengan para sahabatnya. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam Islam pun ternyata tuh ada candaan ya. Nah, tetapi candaan tersebut itu tidak mengolok-olok, bahkan candaan tersebut tuh elegan gitu, candaan yang elegan. Jadi itu candaannya itu untuk meningkatkan ukhuwah ya kepada sesamanya. Jadi kalau dark jokes tadi nggak boleh, tapi kalau cuma jokes yang kayak nggak menyinggung dan kita juga tahu adab-adabnya itu boleh-boleh aja. Jadi dalam Islam pun itu tuh ada candaan, tapi candaannya itu ya candaan yang elegan, yang enggak seperti zaman sekarang. Jadi kita sebagai umat muslim itu juga harus pandai-pandai memilah mana yang benar, mana yang salah, dan menanggapi suatu peristiwa seperti misalnya tadi dark jokes agama itu boleh atau enggak, sedangkan candaan doang itu boleh apa enggak. Ternyata dark jokes agama itu enggak boleh karena dia itu memuat hal-hal negatif, bahkan menghina sampai menghina agama. Sedangkan dalam Islam pun ternyata tuh ada candaan, tetapi candaannya tuh elegan gitu. Candaannya itu kayak untuk meningkatkan ukhuwah gitu. Nah, kita itu sebagai kaum muslim seharusnya itu mengerti Islam. Kita itu perlu banget punya benteng dalam diri kita agar tidak mudah mengikuti hal-hal yang salah, yang menyimpang, seperti ikut-ikut dengan tren dark jokes agama tadi. Nah, kita itu juga perlu bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, gimana caranya? Kan aku masih gak paham agamanya, masih minim banget ilmunya. Ya dengan kita itu belajar Islam kawan, agar lebih mengokohkan keimanan kita lagi. Jadi kalau misal ada temen nih yang masih suka ngedark jokes agama, nah yang harus kita lakuin gimana tuh? Nah, kita itu harus aktif berdakwah untuk mengingatkan mereka. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa sih mereka itu bisa begitu? Masih bisa suka ngedark jokes agama? Ya karena mereka sendiri pertama itu jauh dari paham agamanya. Nah, maka tugas kita sebagai seorang muslim, bahkan sekaligus sebagai teman, itu menyadarkan mereka dan menasehati teman-teman kita dengan Islam. Ajak mereka kembali kepada Islam kafah. Nah, tetapi kalau kita lakukan sendiri itu kan berat ya sob. Berdakwah sendiri itu rasanya emang berat banget friend. Maka dari itu kita tuh butuh yang namanya teman taat, teman untuk ngaji. Maka dari itu jangan khawatir, kita tuh harus selalu berkumpul kepada orang-orang yang sholih, kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Insya Allah dengan itu kita bisa terus semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu agama, yaitu kita dengan mengaji.